ucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi Al-Haq di surga baka pun hadir dekat dengan abdinya. Nyanyikan jayanya, hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal yang Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Nas pembuka terambil dari Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan 8. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta malaikat di surga dengan bersujud, sembah Anak Domba yang Maha Kudus.
pribadi, kepadanya lah sembah tak henti, kuasa dan hikmat, pujian merdu, kemuliaan, hormat, dan kasih penuh. Mari kita berdoa, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Umat kami persilahkan doa secara pribadi dan kami akan menutupnya. Bapa, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya Engkau boleh mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang
sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita satu dalam doa. Engkaulah Bapa yang kami puji dan sembah. Begitu banyak hal yang kami terima dan kami harus bertanya, sudahkah yang terbaik kami sudah perbuat untuk membalas cinta kasih Tuhan? Maka saat ini Bapa, kami memohon pertolongan-Mu, biarlah sabda-Mu menuntun kami untuk boleh melakukan firman Tuhan yang hidup itu dalam keseharian kami. Tolonglah setiap kami Bapa, biarlah hikmat Roh Kudus yang memampukan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Matius pasal 9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan pasal 10, ayatnya yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki minggu biasa. Setelah kita melewati rangkaian yang sangat amat panjang, dari mulai kita menghayati masa Prapaskah, kemudian masa Paskah, Pentakosta, dan akhirnya Minggu Trinitas kita baru jalani di minggu yang lalu. Hari ini kita kembali bernuansa hijau yang menandakan adanya pertumbuhan secara rohani. Nah Bapak Ibu Saudara, di minggu biasa yang pertama ini kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dan di dalam itu semua ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Di ayat yang ke-36
Matius 9 ayatnya yang ke-36 dikatakan bahwa melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudara, belas kasihan atau compassion itu berarti menanggungkan sesuatu bersama dengan orang lain, menempatkan diri kita dalam posisi orang lain. Jadi untuk apa sih kita menempatkan diri dalam posisinya orang lain? Tentu tidak lain dengan satu maksud, yaitu untuk memiliki perasaan yang sama, untuk merasakan penderitaannya seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri, dan secara murah hati kita menyelami sudut pandang orang tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan compassion atau belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang dirasakan, yang dilakukan oleh Yesus ketika melihat orang banyak yang ada di sekitarnya. Ketika Yesus berkeliling dari semua kota dan desa, kemudian melakukan tugas panggilannya, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, belas kasihan itu berbeda dengan rasa kasihan. Kita bisa merasa kasihan ketika melihat pengemis, ketika melihat orang-orang yang mungkin di pinggir jalan, dan kemudian untuk sesaat kita mau memberikan sejumlah uang kepada mereka. Berbeda dengan rasa tersebut Bapak Ibu yang mungkin hanya sesaat. Belas kasihan membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan proses pendalaman, membutuhkan pengendapan ya. Jadi perasaan itu diendapkan, kemudian dirasakan, disadari keberadaannya. Ketika kita melihat pengemis atau anak-anak di jalan, belum tentu kita merasakan belas kasihan. Mungkin kita hanya merasa perlu untuk memberi. Kemudian setelah sudah berjalan beberapa meter dari tempat mereka berada, kita sudah tidak lagi merasakan hal yang sama. Nah, belas kasihan tidak seperti itu Bapak Ibu. Belas kasihan membuat kita terus merasakan itu secara mendalam dan kemudian menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu terhadap hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang ketika kita berbagi, ketika kita memberikan sesuatu, bisa jadi kita merasa, oh itu sudah adalah bukti bahwa saya berbelas kasih. Bisa jadi Bapak Ibu, dan kalau itu yang terjadi maka akan sangat baik. Tetapi juga bisa jadi ketika kita membagikan sesuatu, hati kita sesungguhnya tidak merasakan apa-apa. Mungkin ada dilandasi dengan rasa perlu untuk bertanggung jawab, atau itu adalah tugas sehingga kita melakukannya. Namun belum tentu berangkat dari hati yang penuh dengan belas kasih. Nah Bapak Ibu, jadi saya mau mengatakan bahwa pikiran kita, perasaan kita, dan apa yang dilakukan itu menjadi selaras. Jadi pikiran dan laku kita itu digerakkan ya. Yesus tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Jadi ada yang membuat Yesus bergerak, yaitu belas kasihan itu. Dan bergerak melakukan apa? Bergerak untuk menanggapi belas kasihan itu dengan mencoba untuk menyelesaikan, membantu persoalan-persoalan yang dialami oleh orang-orang banyak itu. Nah, persoalannya apa? Dikatakan di sini di ayat yang ke-36, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kocar kacir ya, tidak punya arah, tidak punya panduan, tidak punya panutan. Jadi terhilang Bapak Ibu. Nah, dan persoalannya adalah yang mengalami ini bukan 1-2 orang, tetapi banyak orang. Melihat orang banyak itu, jadi ada banyak orang yang hilang, yang mengalami kondisi seperti domba yang tidak bergembala. Pernahkah Bapak Ibu
ketika kita menghadiri sebuah kondangan ya, sebuah hajatan, kemudian kebetulan kita mungkin mengajak teman untuk bersama hadir di dalam hajatan tersebut, tapi temannya kemudian berhalangan, akhirnya karena nggak enak ya sudahlah kita datang sendiri. Nah kemudian di tengah ketika kita datang itu di tengah hajatan yang mungkin isinya ratusan orang, ribuan orang bahkan, namun kita melihat ke kanan kiri dan tidak ada satupun yang kita kenal, sehingga kita ya hanya berdiri sendiri saja. Kira-kira Bapak Ibu apa yang kita rasakan? Kita kayak anak ilang ya, kalau bahasa orang Jawa itu koyok cah ilang. Tidak tahu apa yang harus dilakukan karena merasa sendirian meskipun ada di tengah keramaian. Nah, orang-orang yang dijumpai oleh Yesus, orang banyak ini merasa seperti itu, terhilang. Lalu kata Yesus kepada para muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Menarik Bapak Ibu. Yang menarik adalah yang pertama, Yesus mengambil contoh ilustrasi perumpamaan bahwa orang-orang banyak itu adalah tuaian. Tuaian yang tidak tumbuh begitu saja, tetapi yang disebut tuaian itu berarti ya ditabur. Ada sosok, ada pihak yang memiliki ladang tersebut, yang empunya tuaian tersebut. Jadi tuaian itu bukan hanya tumbuh seadanya tanpa tujuan seperti ilalang begitu atau rumput begitu, tidak, tetapi memang dia dibentuk, dia ditumbuhkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, persoalannya adalah bagi si tuaian ini sendiri mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah empunya, mereka adalah milik Allah, mereka dimiliki oleh Allah. Kemudian Tuhan mengatakan bahwa mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalau kita membayangkan dengan konteks yang tadi ya, seperti domba yang tidak bergembala, lalu apa pekerjaan dari para pekerja ini? Apa yang mereka harus lakukan kepada tuaian ini? Apa yang harus dilakukan kepada domba-domba yang seperti tidak bergembala ini padahal dimiliki oleh Allah? Tentu kita bisa membayangkan bagaimana agar domba yang tidak bergembala ini, yang lelah dan terlantar ini dicintai, dikasihi, dirangkul, mereka bisa merasa bahwa mereka itu belongs to something, menjadi bagian dari sesuatu. Bapak Ibu, di situasi saat ini saya menggumuli saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan secara teknologi dan tidak bisa beribadah melalui YouTube. Bagaimana dengan mereka? Beberapa waktu yang lalu ketika saya berkunjung kepada salah satu rumah anggota jemaat, saya mendapati bahwa ada di antara mereka yang rupanya tidak tahu sampai dengan berarti 2 minggu yang lalu, ketika rekaman ini dibuat berarti itu 2 minggu yang lalu dari Bapak Ibu melihatnya sekarang. Salah seorang anggota jemaat mengatakan bahwa tidak tahu bahwa ada tayangan ini Bapak Ibu, bahwa ada ibadah secara online. Jadi selama ini tidak beribadah. Betapa sedihnya saya karena sesungguhnya pewartaan sudah berulang-ulang dan sudah dilakukan woro-woronya sudah berulang kali ya. Jadi sayang sekali kenapa kok bisa terjadi ada beberapa anggota jemaat yang tidak tahu sehingga tidak terlayani secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga membayangkan apalagi di situasi saat ini untuk mengunjungi, saling berkunjung, tentu kita harus mengurangi ya. Dan lalu bagaimana dengan jemaat-jemaat yang lain yang mungkin karena satu dan lain hal saya tidak bisa berkunjung ke sana.
dan mereka juga tidak punya kuota atau tidak punya handphone yang memadai. Lalu bagaimana dengan mereka? Apakah mereka bisa beribadah dengan baik secara sendiri? Tentu bukan hal yang mudah bagi mereka, saya tahu. Nah, kemudian ketika saya membaca bagian ini tentang domba yang tidak bergembala, yang ketika Yesus melihatnya seperti mereka lelah dan terlantar, saya merenungkan Bapak Ibu, sudahkah kita seperti yang kita nyanyikan tadi ya, sudahkah yang terbaik kuberikan? Apakah kita telah memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita menanyakan hari Minggu kemarin apakah sudah beribadah? Apakah kita menanyakan Bapak Ibu ikut PA Anda Kamis yang lalu, atau diskusi di hari Selasa ngikutin enggak gitu ya, kepada orang-orang yang kita kenal, anggota jemaat juga yang mungkin bertetangga dengan kita. Dengan demikian Bapak Ibu, dengan perhatian yang kecil-kecil itu diharapkan kita memberikan sedikit bagian dari kita untuk menjadi pekerja bagi tuayan itu. Memang lebih mudah bagi kita di dalam cerita ini ya, kalau kita menempatkan diri, loh saya itu bukan pekerja, saya itu tuayannya itu, saya merasa lelah dan terlantar, saya merasa tidak bergembala, saya merasa susah gitu. Akan jauh lebih mudah Bapak Ibu bagi kita untuk menempatkan diri sebagai tuayan. Karena apa? Karena kita akan berharap saya tinggal duduk, diam, tenang, dan kemudian akan ada pekerja yang Tuhan kirim untuk bisa menolong saya, mengasihi saya, ngopeni saya, dan seterusnya. Tidak salah Bapak Ibu, tapi kurang lengkap. Mengapa kurang lengkap? Karena kita pun menyadari bahwa ceritanya tidak sampai di sana. Setelah ayat 38 di pasal yang 10, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Bukankah kita, saya dan Bapak Ibu Saudara juga adalah murid Tuhan Yesus? Sehingga ketika murid-murid Tuhan Yesus di pasal yang ke-10 diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan, mereka dimampukan sedemikian rupa untuk pergi dan memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Itu berarti bahwa kita bukan hanya mengambil peran sebagai tuayan, tapi kita juga mengambil peran sebagai murid-murid yang diberi kuasa oleh Tuhan. Kita diberi kuasa untuk mewartakan kerajaan sorga sudah dekat. Lalu mewartakannya bagaimana? Apakah kita gembar-gembor? Apakah kita berteriak di jalanan? Menyuarakan itu tentu tidak ya. Di ayat yang ke-8 dikatakan sembuhkanlah orang sakit, berikanlah apa yang kita bisa supaya umat yang sakit yang ada di sekitar kita, masyarakat yang di sekitar kita sakit dan kita tahu kita punya obatnya, kita bisa memberikan pertolongan, kita bantu. Bangkitkanlah orang mati, hiburlah keluarganya. Bangkitkanlah orang mati di sini bukan berarti kemudian kita seperti dukun ya, kemudian membaca mantra-mantra supaya yang meninggal kemudian bangkit lagi. Namun kita bisa melihat perikop ini sebagai sebuah gerakan untuk membangkitkan orang-orang yang hidup namun merasa dirinya sudah tidak punya harapan ya. Kemudian tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan dan seterusnya. Jadi bagi kita Bapak Ibu ada sebuah keberanian yang diletakkan dalam diri kita untuk tidak takut kepada hal-hal yang tidak kita ketahui, untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan kita, bahkan juga menolong orang-orang di sekitar kita dengan belas kasihan Bapa. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus memanggil ke-12 rasul, ketika Yesus mengatakan juga bagi kita untuk meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan untuk mengirimkan pekerja, mari kita ingat setelah itu Yesus memanggil ke-12 rasul. Jadi kita memperhatikan bahwa Allah
Jangan-jangan Allah mengirimkan pekerja itu di dalam diri siapa? Di dalam diri ke-12 murid dan juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka Bapak Ibu, mari kita punya hati seperti Tuhan Yesus, punya belas kasihan, kita punya semangat yang dikobarkan oleh Roh Kudus, kita punya kesungguhan untuk memberi diri seperti Yesus Kristus. Bukankah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu yang bermakna sehingga banyak orang menyaksikan kerajaan Allah memang sudah dekat melalui hidup saya, hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Tuhan memberkati.
marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kita. Di dalam masa minggu-minggu biasa ini, Bapak Ibu, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa mengambil pokok-pokok doa syafaat secara pribadi dan kemudian mengambil waktu teduh sejenak saat ini untuk mendoakannya secara pribadi. Kami pun saat ini menaikkan doa syafaat kami dengan pokok-pokok doa yang sudah kami siapkan sebelumnya secara pribadi. Mari kita satu dalam doa. Bapa, inilah doa kami bagi setiap hal yang kami gumuli, bagi setiap hal yang kami rindukan, bagi setiap orang yang kami ingat, bagi bangsa kami, bagi gerejamu, bagi setiap hal yang ada di dalam ingatan kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat kami. Amin. Dalam kesempatan ini, kita hendak menyatakan syukur melalui persembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BPD Jateng dengan nomor 3129055595 atas nama GKI Weleri Plelen. Mari kita membawanya dengan syukur. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami ingin menyerahkan persembahan kami ya Bapa. Dan biarlah Bapa kiranya boleh menerima persembahan kami yang kecil ini. Inilah persembahan kami ya Bapa. Hidup kami pun adalah persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terpujilah namamu Bapa sampai selama-lamanya. Amin. Sudah matang untuk dituai.
itu untuk siapa tuaiannya, milik Allah dan untuk Allah, isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Biarlah hatimu dipenuhi dengan belas kasih Bapa bagi sesama. Hati kami dipenuhi belas kasih Bapa. Biarlah pikiranmu dipenuhi segala upaya untuk menghadirkan Yesus bagi sesama. Pikiran kami jadi pikiran Yesus yang memandang dunia. Jadilah laku yang menghibur, meneduhkan bagai Roh Kudus. Laku kami akan menghibur dan meneduhkan mereka yang penuh keluh. Mari bersama menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bukankah seisi dunia dicemarkan oleh dosa, tapi Allah tak mengutus juru selamat untuk semua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuaian, pekerjaannya sedikit. Minta Dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.